Pada sistem pendingin, sirkulasi freon hanya dilewati dan melalui kondensor dan evaporator sebagai alatnya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Best Elektrik di channel Listrik Kampungan. Halo teman-teman, di hari ini kita akan hadir dengan tema yang menarik dan topik yang berbeda dari sebelumnya, teman-teman. Di sini saya akan memberitahu kepada teman-teman, juga sharing secara lebih detail ya teman-teman dari yang sebelumnya, dimana pada topik hari ini kita akan bahas pada sistem pendingin, teman-teman. Dalam sistem pendingin baik kulkas, freezer ataupun AC ya teman-teman, itu sirkulasi freonnya melalui kondensor satu dan evaporator, teman-teman. Ini adalah freon kalian ya teman-teman. Sifat dari freon itu apabila dia bergerak maka akan terjadi pembekuan dingin, teman-teman. Jadi freon itu harus digerakkan dipompakan oleh kompresor, dari kompresor melalui kondensor ya teman-teman. Pada kulkas itu yang panas dalam bodi, di dalam bodinya ini tertanam, dan jika itu yang bocor maka diganti dengan kondensor luar ini, teman-teman. Dan berikutnya setelah dari kompresor dipompakan melalui ini ya kondensor, kemudian disaring oleh filter, kemudian menuju evaporator ini, teman-teman. Ini evaporatornya. Disinilah menghasilkan dingin ataupun membekukannya, teman-teman. Ini evaporator namanya, sirip-sirip ini ya teman-teman. Ini dari pipa-pipa ini nih teman-teman, sirkulasi dan kembali lagi ke kompresor, teman-teman. Karena kompresor itu kegunaan fungsinya itu mendorong dan menghisap, teman-teman. Jadi freon itu sederhananya diputar-putar-putarkan begitu, teman-teman. Jadi dari mesin ke kondensor, kemudian dipompakan ke evaporator, dari evaporator dihisap lagi ke kompresor, didorong lagi ke kondensor, sampai evaporator dihisap lagi ke mesin. Begitulah teman-teman, berputar-putar. Jadi apabila di antara kondensor ini ada yang bocor, teman-teman, maka freonnya akan habis dan kulkasnya tidak akan berfungsi normal. Begitu juga dengan evaporator ini. Apabila evaporator ini ada yang bocor, maka freonnya akan habis, teman-teman. Mau 2 hari, mau seminggu, mau sebulan, ataupun mau 1 tahun kita hidupkan kulkasnya, nggak bakalan dingin, teman-teman ya. Jadi teman-temanku sekalian, untuk lebih mudah menganalisa dan melakukan perbaikan pada kulkas ya teman-teman. Intinya kalau mesin hidup tapi tidak dingin, 80% itu bocor, 20% itu kasus buntu ataupun sumbat ya teman-teman. Itu saya yang menafsirkan 80% kebocoran, teman-teman, karena memang menurut yang kami temukan di lapangan, fakta di lapangan seperti itu, teman-teman. Dan apabila salurannya itu sumbat juga, kulkas tersebut tidak dingin, teman-teman, tidak dingin. Tapi pada umumnya kasus bocor. Dan pada kulkas ini karena kebetulan sudah kulkas tua ya teman-teman, sudah kulkas lama. Jadi cirinya ini di bawah-bawah ini sudah keropos-keropos, teman-teman, keropos-keropos. Dan ini sudah kita lakukan pengecekan, bocor kondensor, teman-teman. Kondensornya itu ada di dalam bodi ini, teman-teman. Sederhananya kira-kira seperti inilah, di dalam bodi ini terbenam. Karena kondensor itu kan tidak dapat kita bongkar di dalam bodinya, teman-teman. Bukan tak bisa, tapi kurang pas lah, karena merusak daripada fisik kulkas tersebut. Kalau evaporator ini bisa kita copot, teman-teman. Ini sudah kita copot, walaupun ini pipanya pendek sekali ya teman-teman, kira-kira segini. Mudah-mudahan ini bisa kita las dengan alat yang safety, nantinya tidak akan terbakar. Dan ini
kita beri pentil pengisian angin, kita beri tekanan 150. Kalau seperti ini bisa sampai 200 ya teman-teman, karena lebih kuat daripada EPA lembaran ya teman-teman. Ini kita buntukan, diberi tekanan, dicelupkan ke air, sama halnya seperti nempel ban ya teman-teman. Jika ada yang bocor itu pada umumnya dicelupkan ke dalam air untuk melihat lebih akurat di mana titik kebocorannya, apakah ada bocor atau tidak. Dan jika evaporator ini sudah kita cabut, sudah kita copot, celupkan ke air, tidak ada kebocoran, maka dapat dipastikan 100% itu sudah bocor kondensor teman-teman, tanpa melakukan bukan 100% ya, 80% lah saya bilang. 80% itu sudah kebocoran pada kondensor ya teman-teman. Dan langsung saja melakukan penggantian kondensor. Ada juga satu lagi, memang pernah kita jumpai evaporatornya aman, kondensornya juga aman, tapi freonnya habis. Tidak ada bocor pada evaporator, sudah kita cabut bolak-balik, celupkan ke air, sampai lama tidak ada kebocoran. Di kondensor juga tidak ada kebocoran. Jadi di mana bocornya teman-teman? Bisa juga di persambungan, di pengelasan, dan juga kompresornya, mesin kompresornya pernah ya ada yang bocor teman-teman. Jadi tapi pada umumnya kira-kira seperti itulah teman, kondensor dan evaporator, alat pada kulkas yang sering terjadi kebocoran. Jadi teman-teman, apa saja kulkas teman-teman yang bocor, bawalah ke base elektrik teman-teman. Iya. Kalau nggak ada duit, jual aja kulkasnya. Iya teman-teman. Jika ada yang rusak, bawa ke base elektrik, akan kita perbaiki. Dan setelah dilakukan pengetesan kebocoran ini, jangan lupa dibersihkan salurannya teman-teman, didorong. Lebih bagus menggunakan freon ya teman-teman, didorong supaya oli yang terperangkap di dalam saluran ini keluar teman-teman. Dan jika tidak ada biaya untuk membeli freon, lebih hemat menggunakan anginnya teman-teman, dan beri tauzon untuk pembersihkannya. Oke ya teman-teman, dan ini adalah kulkas 2 pintu, maka yang kita gunakan 12U ya teman-teman, dan ditambah nanti sedikit pipa tembaga di belakang untuk menambah daripada U panjangnya kondensor ini. Karena untuk kulkas sebesar ini 2 pintu lebih bagus, lebih panjang 13 sampai 14U, bahkan 16U ya teman-teman. Jangan coba-coba di bawah 12U kalau kulkas sebesar ini. Kalau teman-teman menggunakan 10U apalagi 8U, itu cepatlah innalillahi, kompresornya cepat mati teman-teman. Oke ya teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat dari base elektrik Tanjung Merawa. Semoga mengedukasi dan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia kawan kita, Cutak Cis.